Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Megawati. Saya salah satu mahasiswa program khusus dari Stikes Dr. Subandi Jember. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian mengenai salah satu metode KB atau keluarga berencana jenis yang non hormonal. Nanti kita ambil salah satu karena untuk KB jenis non hormonal ini ada beberapa. Nanti saya akan mencoba menjelaskan salah satu. Sebelumnya saya ingin tahu jenis KB yang ibu-ibu sekalian sudah ketahui. Ya, ibu-ibu di sini rata-rata menggunakan KB apa? Ya, suntik, pil, ada susu, kemudian IUD? Oh, jarang ya. Jadi hari ini semua jenis KB yang tadi sudah ibu-ibu sebutkan itu termasuk KB yang hormonal. Jadi yang menggunakan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian tentang KB yang jenis non-hormonal. Jadi, KB ini tidak menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jenis KB yang non-hormonal ini salah satunya ada jenis KB metode kalender, kemudian ada kondom, kemudian ada hubungan yang terputus atau coitus interruptus. Ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang KB metode kalender. Ya. Seperti kita ketahui, tujuan penggunaan alat ataupun metode KB baik itu hormonal ataupun tidak hormonal itu salah satu tujuannya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya proses kehamilan. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk yang KB metode kalender atau KB alami. Di sini KB metode kalender ini adalah metode kontrasepsi dengan metode sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Jadi ini membutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Ya, jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Jadi nanti kalau untuk menggunakan metode ini, jadi tidak hanya ibu, tapi nanti bapak juga harus bisa bekerja sama. Metode ini dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual pada masa-masa subur atau pada masa ovulasi, pada saat sel telur ini sudah berada pada rahim. Ya. Di sini untuk caranya gimana, Bu? Caranya di sini saya ada gambar yang mungkin bisa sedikit membantu ibu-ibu ya. Di sini bisa kita lihat, saya punya lingkaran. Ini adalah lingkaran kalender. Dalam satu bulan itu ada kurang lebih 30 sampai dengan 31 hari nggih. Di mana pada satu minggu ada masa di mana kita sebagai perempuan kita mengalami masa menstruasi. Di sini yang warna merah ya.
Nah, yang merah ini adalah masa ibu-ibu menstruasi. Katakan ibu menstruasi mulai dari tanggal 1. Nah, ibu siklusnya menstruasinya berapa lama? Nah, ini bervariasi ya Bu ya, bisa 5 sampai dengan 7 hari. Nah, ini kenapa warnanya sedikit berbeda? Karena tiap wanita tidak sama, ya. Kurang lebih sampai dengan 7 hari. Ini adalah masa yang tidak subur ya. Karena di sini ini adalah di mana sel telur yang sudah berada pada posisinya tetapi tidak dibuahi oleh sel telur, ini dia meluruh atau jatuh. Nah, ibaratkan bunga yang tidak jadi buah, jadi dia akan rontok. Nah, rontoknya dia akan menjadi darah menstruasi. Di sini adalah masa-masa yang tidak subur ya. Meskipun begitu, pada saat menstruasi juga tidak akan mungkin dilakukan hubungan suami istri ya. Nah, setelah bersih nanti masuk hari ke-8. Nah, ini sampai dengan kurang lebih tanggal 19. Ini kurang lebih berarti sekitar 2 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kurang lebih 12 hari. Ini adalah masuk masa subur. Kenapa dikatakan masuk masa subur? Karena di sini adalah masa-masa ovulasi, lepasnya sel telur ya. Nah, dia memasuki rahim di mana sel telur ini siap untuk dibuahi. Jadi jika pada masa ini terjadi hubungan suami istri, hubungan seksual, nah, jika ibu-ibu sekalian melakukan pada masa-masa ini, kemungkinan besar untuk terjadi pembuahan atau kehamilan itu bisa mencapai 80%. Nah, kenapa dikatakan KB kalender? Nah, KB kalender, ibu dan bapak melakukan hubungan seksual mencari di mana tanggal masa yang ibu-ibu sekalian sedang tidak masa subur. Nah, di mana itu? Nah, jika dalam masa ini tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi hubungan seksual, ya, nah, pada masa inilah mulai dari sini sampai akhir bulan ini adalah masa-masa yang tidak subur. Karena apa? Tadi sel telur ini sudah habis masa sehatnya, ini masuk. Ini persiapan menuju menstruasi. Di sini meskipun dilakukan hubungan suami istri, kemungkinan untuk terjadi kehamilan ini kurang lebih kemungkinannya kurang dari 5%. Jadi masa-masa yang baik untuk dilakukan hubungan seksual suami istri ini adalah masa ini menjelang menstruasi ya. Karena di sini sel telurnya sudah tidak subur, sudah tidak akan bisa dibuahi lagi oleh sel sperma. Nah, kelebihan dari metode ini adalah tidak ada zat kimia ataupun obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. 1. Jadi untuk ibu-ibu bisa lebih sehat, tidak terpengaruh berat badannya karena tidak ada bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, cuma metode ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah pasangan suami istri ini harus menentukan kapan masa subur sang istri, di mana pada masa ini tidak bisa, atau kalaupun memang harus melakukan hubungan suami istri, ini harus menggunakan pengaman. Mungkin bisa menggunakan KB non hormonal jenis yang lain seperti kondom ya. Kemudian
Kalau ingin menggunakan KB kalender, ibu bisa menggunakan tanggal ini, di mana masa-masa menjelang menstruasi. Jadi ibu-ibu sudah tahu kelebihan dari KB ini adalah tidak adanya obat-obatan atau zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Cuma kekurangannya adalah ibu-ibu sekalian harus menentukan kapan waktu yang tepat untuk bisa melakukan hubungan suami istri tanpa harus was-was akan terjadinya kehamilan. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan coba membantu menjawab. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Dari penjelasan saya tentang KB metode kalender ini semoga bermanfaat, bisa membantu ibu-ibu sekalian dalam menjalankan program pemerintah untuk mewujudkan keluarga berencana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.